Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 28 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, serangan yang diluncurkan oleh artileri, serta tindakan aktif unit grup pasukan Yuk Rusia mengakibatkan netralisasi hingga 240 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri, 3 personel lapis baja kapal induk, 2 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor dan 1 howitzer D-30. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, operasi penerbangan dan artileri grup pasukan Vostok mengakibatkan netralisasi unit AFU di dekat Novomihailovka dan Ugledar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 20 prajurit Ukraina dan 3 kendaraan bermotor. Di arah Kherson, kerugian musuh mencapai 18 prajurit Ukraina dan 5 kendaraan bermotor. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 404 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dan 226 helikopter, 3.612 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.433 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.074 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.449 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.161 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 570 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 6 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja serta 15 unit artileri dan 2 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 171.730 prajurit selama konflik. Termasuk 3.602 tank, 6.966 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 398 hari, belum ada kesepakatan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina merilis cuplikan pasukan khusus menghancurkan sistem rudal anti-pesawat Tor M2 dan peluncur roket ganda MLRS Grade 21 dengan bantuan drone. 2 peralatan tempur Rusia berasap terkena drone Ukraina. Ini adalah Tor keempat selama bulan Maret. Katanya Tor bisa mendeteksi target dari jarak 10 km, tapi inilah faktanya di garis depan. Demikian keterangan resmi video yang dirilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 28 Maret. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke wilayah Sumy pada tanggal 28 Maret. Mengamati layanan penjaga perbatasan yang memegang perbatasan negara. Penjaga perbatasan Ukraina bekerja sama erat dengan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina untuk melindungi perbatasan negara dari musuh, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.